kalau kita mau menyebutkan kisah terlalu banyak. Kisah apa? Kisah ampuhnya senjata orang yang beriman berupa doa terlalu banyak. Dan tidak perlu kita menyebutkan kisah-kisah yang palsu, kisah-kisah yang tidak ada keterangan sanadnya. Karena banyak juga para dai itu menyebutkan kisah-kisah yang tidak jelas. Ya, kita ambil suatu contoh. Ada kisah, tapi ternyata diteliti oleh para ulama tidak ada asal usulnya. Dan ini semakna dengan apa yang kita katakan. Memang benar, secara makna benar. Cuman hakikatnya nggak ada karena dinisbatkan kepada seorang imam. Jadi konon ceritanya adalah Imam Ahmad. Ya, ini sekedar pemberitahuan saja bahwasanya ini kisah yang tidak ada asal usulnya. Tapi diceritakan oleh para dai, para penceramah, kemudian disandarkan kepada sang imam. Lalu diambil manfaat hadis ini atau kisah ini bahwasanya doa itu adalah senjata orang yang beriman. Kisah itu adalah Imam Ahmad suatu ketika perjalanan, kemudian dia singgah di suatu tempat yang tidak pernah dia singgahi, kehabisan bekal. Imam Ahmad dikenal penuntut ilmu yang miskin. Dia kalau menuntut ilmu seadanya uang dia pakai menuntut ilmu, kalau habis dia tinggalkan menuntut ilmu, kerja. Dapat uang untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu butuh uang, butuh biaya untuk makan, minum, beli buku, beli alat tulis dan semisal. Ya seperti sekarang kan begitu, butuh makan, butuh SPP, butuh macam-macam. Ya, kecuali kalau ada orang yang menggratiskan, lain lagi. Tapi kalau tidak ada, dia butuh harta, butuh biaya. Dan itu yang dikatakan oleh Imam Ahmad, wa bulghah. Di antara syaratnya menuntut ilmu adalah bulghah, bekal. Ya. Kalau dahulu orang mondok, orang belajar itu bawa beras, dimasak sendiri karena ada tempatnya. Sekarang enggak. Sekarang bawa uang disetorkan, kemudian dimasakkan. Itu hanya teknis saja. Yang penting setiap orang menuntut ilmu itu butuh bekal. Nah, Imam Ahmad ketika singgah di suatu tempat kehabisan bekal, kemudian melihat sebuah masjid, dia hendak istirahat di masjid. Mau masuk masjid, ini sudah malam. Ada penjaga masjid, dilarang masuk karena sudah waktunya tutup, dikunci. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, dia tidak dikenal orang saat itu di situ. Dia minta supaya tidur di masjid sebentar, semalam saja, mau meneruskan perjalanan. Tidak boleh, kata penjaga masjidnya. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, ya sudah, saya di sini saja, yaitu di depan pintu saja. Tidak boleh, harus keluar. Akhirnya diusir. Jalan lagi, ketemu tukang roti. Ketemu tukang roti, maka dipanggil, kemudian ditolong. Akhirnya disuruh menemani orang tukang roti ini menginap di sana. Kemudian paginya membuat roti, si tukang roti ini. Senantiasa diperhatikan oleh Imam Ahmad, si tukang roti ini terus bertasbih, mengucapkan la ilaha illallah, istighfar terus ketika membuat roti sampai jadi. Imam Ahmad heran, lalu bertanya, wahai tukang roti, aku lihat engkau terus berzikir tidak henti-hentinya dan beristighfar, dan itu amal soleh, apa engkau tidak bosan? Lalu tukang roti mengatakan tidak. Kemudian Imam Ahmad bertanya, lalu apa yang kau dapati manfaatnya? Terus berzikir, beristighfar, dan ini amal saleh, ketaatan. Maka dia mengatakan, aku setiap kali doa mendapatkan ijabah dari Allah. Jadi setiap aku ini berdoa akan diijabahi oleh Allah. Imam Ahmad mengatakan, apakah benar? Ya, semua yang aku minta diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena aku selalu berzikir, berdoa, beristighfar. Intinya ketaatan selalu dilakukan, diantaranya adalah istighfar lalu doa. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, apa nggak ada satupun doa yang belum kau dapatkan? Ada, cuma satu. Apa itu? Selama hidupku aku menginginkan dan berdoa ketemu Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, engkau benar, doamu telah diterima, dikabulkan oleh Allah. Aku adalah Ahmad, Imam Ahmad. Artinya apa? Tanpa kecuali diijabahi. Kisah ini adalah kisah yang tidak ada sanadnya, cuman terus-menerus disampaikan oleh para dai tanpa ada keterangan ini sahih atau tidak. Kita katakan sekarang kisah ini tidak ada asal usulnya. Ya, memang secara makna ada kebenarannya. Cukuplah kita menyampaikan dan mengambil manfaat dari kisah-kisah dalam Quran, dalam hadis. Kita ambil contoh misalnya, ada kisah-kisah yang membuktikan kaidah doa itu adalah senjata ampuhnya orang yang beriman. Satu diantaranya adalah Ummu Salamah. Ketika meninggal dunia suaminya, dia teringat dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus ya, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan min.
atau wakhlufli khairan min. Ada beda pendapat bacaannya apakah wakhlufli atau wa akhlifli. Yang paling penting maknanya sama. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berilah pahala atas musibahku ini, kematian suami. Kemudian dan berilah ganti sesuatu yang lebih baik dari musibah ini. Kematiannya suami, musibah. Minta ganti yang lebih baik dari suaminya. Dan dia iman, dengan iman dia berdoa seperti ini. Ternyata tidak lama kemudian Rasulullah SAW menikahi dirinya, mendapatkan ganti yang lebih baik dari Abu Rafi. Pertama dia mengatakan, siapa lagi orang yang lebih baik daripada Abu Salamah? Karena Ummu Salamah mendapati suaminya orang baik, akhlakul karim, akhlakul karimah, akhlaknya mulia. Tapi dengan iman atas pengajaran Nabi SAW, doa dengan yakin, maka dikabulkan. Dia mendapatkan suami yang lebih baik, yaitu Rasul, bahkan manusia terbaik di muka dunia ini. Ini satu. Doa adalah senjatanya orang mukmin yang paling ampuh.